Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7C dan D, kita mengikuti pembelajaran IPS hari Jumat. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap menerima pembelajaran? Baiklah, Ibu akan share dulu materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, Ibu perbesar ya. Belum mau jalan? Oke. Kegiatan ekonomi. Masih lanjutan dari pembahasan aktivitas manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah memahami prinsip dari kegiatan produksi. Tidak kita sadari bahwa manusia itu memerlukan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu ada suatu pola kegiatan ekonomi yang terjadi di sana. Nah, ada beberapa bahasan nantinya yang akan kita pelajari untuk kegiatan ekonomi ini ya. Nah, jadi karena usaha manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia harus berusaha sesuai dengan tujuannya, memenuhi kebutuhan itu sesuai dengan kapasitasnya, ya. Nah, dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam. Nah, apa saja bagian-bagian dari kegiatan ekonomi itu? Yang pertama ada kegiatan produksi. Manusia itu memenuhi kebutuhannya sesuai dengan produksi yang diciptakan atau suatu saat itu menambah nilai guna dari barang dan jasa yang dia perlukan. Nah, apa itu tentang produksi? Produksi itu asal katanya dari bahasa Inggris itu reproduce, yang artinya menghasilkan atau membuat. Jadi reproduksi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau yang menghasilkan sesuatu barang, produsen berupa produk. Jadi produsen itu menghasilkan suatu barang, barangnya itu namanya adalah produk. Ya, nah tujuan produksi setiap pengusaha itu nantinya itu akan menghasilkan suatu kegiatan produksi. Nah tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu yang pertama menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan keinginan manusia. Bahwa kebutuhan manusia itu semakin meningkat, keinginan pun semakin banyak. Yang kedua adalah yang pertama menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua mendapatkan keuntungan. Tidak dapat dipungkiri adalah kegiatan usaha itu selalu ingin mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungan ini harus disesuaikan dengan kualitas dari barang yang dihasilkan. Yang ketiga mengganti barang yang rusak. Barang yang sudah keluar dari pabrik, kalau misalnya sudah lama tentu akan rusak. Nah, ini berarti supaya kualitasnya di pasar itu tetap terjaga, maka dia harus mengganti barang yang rusak tersebut. Bisa dengan logo yang baru atau logonya diubah supaya bisa membedakan antara barang yang lama dengan barang yang baru. Yang keempat, mencapai kemakmuran. Pihak produsen atau penghasil suatu barang itu memang menginginkan suatu keuntungan yang maksimal, tapi di sisi lain konsumen yang menikmati hasil dari kegiatan produksi itu juga ingin mendapatkan kepuasan yang maksimal. Nah, sekarang faktor-faktor produksi. Faktor produksi atau sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Apa saja faktor-faktor produksi itu? Ada dua. Yang pertama adalah faktor produksi asli dan yang kedua adalah faktor produksi turunan. Baiklah, kita akan bahas dulu tentang faktor produksi asli atau primer. Adalah faktor produksi yang berhubungan langsung dan telah tersedia di alam.
Apa saja faktor produksi yang sudah terdapat di alam itu? Yang pertama, sumber daya alam. Tanpa dipungkiri Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Tinggal manusia aja bagaimana memanfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dalam hal ini manusia harus arif dan bijaksana memanfaatkan sumber daya alam itu supaya bisa dinikmati sampai anak cucunya. Ada dua jenis sumber daya alam yang ada di alam ini, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui, yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, faktor produksi asli yang kedua itu berupa tenaga. Tenaga berarti fisiknya. Ya, nah fisiknya ini berupa jasmani maupun rohani yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa. Nah, sekarang tentunya kegiatan produksi itu memerlukan tenaga kerja. Nah, penggolongan tenaga kerja ini berdasarkan apa saja? Yang pertama berdasarkan sifatnya. Ada tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Apa itu? Kalau rohani itu psikisnya, kemampuan berpikirnya, bagaimana dia mengemukakan ide atau gagasan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, contohnya aja ilustrator, kemudian guru, dokter. Nah, itu dia memikirkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang kedua tenaga kerja jasmani, berarti fisiknya yang diperlukan dalam proses produksi. Yang dibutuhkan adalah kekuatan atau ketahanan fisik jasmani. Misalnya kuli panggul. Nah, dia harus mempunyai fisik yang sangat kuat, olahragawan. Nah, itu berarti yang dipentingkan itu adalah jasmaninya. Kemudian tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Ada 5 macam, yaitu tenaga kerja terdidik atau bahasa Inggrisnya skill labor, itu yang memerlukan pendidikan khusus supaya bisa bermanfaat bagi orang lain, misalnya dokter, pengacara, akuntan. Kemudian ada tenaga kerja terlatih atau trained labor. Misalnya dia harus mendapatkan pelatihan untuk bisa mendapatkan keterampilan yang diinginkan. Misalnya untuk bisa mengendarai kendaraan atau sopir, dia harus berusaha menguasai teknik menyopir yang baik. Kemudian ada teknisi mesin, montir, dan semuanya itu bisa bekerja jika dia terlatih dengan baik. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Bahasa Inggrisnya adalah unskilled labor dan untrained labor. Tenaga kerja ini ya tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, tapi dia harus berusaha untuk bisa, misalnya pembantu rumah tangga, kuli, dan tukang angkut sampah. Kemudian, hanya 3 ya, maaf ya. Kemudian yang kedua tentang faktor produksi. Tadi kan faktor produksi asli kan? Nah, yang kedua itu adalah faktor produksi turunan. Merupakan faktor produksi buatan manusia yang sifatnya mendukung produksi asli. Apa saja? Ada faktor produksi modal. Modal itu berarti berupa barang atau uang, ya. Nah, pembagian modalnya itu yang pertama modal menurut kepemilikannya. Itu ada yang milik sendiri, ada yang milik sendiri, ini ya, itu berarti dia harus menyisihkan sebagian keuntungan atau memang dia memiliki uang sendiri, misalnya berupa saham atau modal patungan. Kemudian yang kedua, modal menurut sumber kepemilikannya. Ini ya, tadi yang pertama adalah modal sendiri, yang kedua adalah modal asing. Modal asing itu apakah harus luar negeri? Enggak, modal yang dapat pinjaman dari lembaga keuangan. Misalnya bank maupun bukan bank untuk orang yang memang mau berproduksi.
Misalnya modal perusahaan itu mendapat pinjaman dari bank. Nah, itu berarti modal bank itu dinamakan modal asing. Kemudian modal menurut sifatnya. Ada modal tetap, modal lancar, modal variabel. Nah, sekarang modal tetap itu ya modalnya yang sifatnya tetap. Dia tidak terpengaruh besarnya produksi serta tidak habis dalam satu kali pakai. Misalnya mesin, gedung, tanah. Kenapa dinamakan modal tetap? Karena misalnya dia bisa berproduksi tapi dia menyewa gedung. Gedungnya itu akan tetap sampai sewanya habis, maka uangnya akan tertahan di situ karena sewanya gitu ya. Kemudian kalau modal lancar itu sifatnya cepat habis satu kali pakai produksi. Misalnya bahan bakar. Ketika satu kali produksi, bahan bakar itu modalnya hilang karena sudah terpakai. Tuh, itu dinamakan modal lancar. Kemudian ada modal variabel. Modal variabel itu modal yang besarnya dipengaruhi banyaknya jumlah produksi yang dihasilkan. Misalnya kalau produksinya banyak, dia harus memerlukan tenaga kerja yang banyak pula. Nah, ini berarti modal untuk gaji pegawai itu harus setara dengan jumlah produksi. Dan bahkan mungkin nanti hasil produksinya akan mendapat keuntungan. Kemudian pembagian modal. Yang kedua adalah menurut wujudnya. Ada berupa uang, ada berupa barang. Kalau berupa uang berarti modal yang digunakan untuk proses produksi. Misalnya uangnya digunakan untuk membeli mesin, untuk membeli bahan-bahan mentah untuk produksi. Kalau modalnya berupa barang, itu berarti digunakan untuk produksinya. Misalnya tanah, gedung, kantor, dan kendaraan. Jadi perantaranya suatu kegiatan itu berjalan lancar itu perlu ada modal barang. Kemudian yang ketiga, pembagian modalnya berdasarkan subjeknya. Ada modal perseorangan, ada modal masyarakat. Kalau modal perseorangan berarti seseorang yang mempunyai modal itu nantinya akan memberikan keuntungan kepada pemilik modal itu. Misalnya berupa saham, ada tabungan bank, ada rumah, ada gedung. Kemudian kalau modal masyarakat, misalnya jenis peralatannya, barang yang digunakan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya pelabuhan, jalan, jembatan, balai pertemuan, atau gedung sekolah. Nah, faktor produksi kewirausahaan ini berarti ke pengusaha ya atau entrepreneur itu seseorang yang memiliki kemampuan menyatukan faktor-faktor produksi berupa alam, tenaga kerja, dan modal. Ada 3 kelompok yang berhubungan dengan faktor produksi kewirausahaan ini. Yang pertama managerial skill, artinya kemampuan pemimpinnya ini ketika dia mempunyai pemikiran itu harus berani menanggung risiko suatu kegiatan usaha. Kemudian ada technological skill, berarti kemampuan teknik produksinya ketika dia memproduksi suatu barang itu menggunakan metode yang tepat guna dan berhasil guna. Kemudian ada organizational skill, berarti kemampuan berorganisasinya orang-orang yang ada di dalamnya itu harus bisa mendukung kegiatan produksi itu. Nah, jenis-jenis kegiatan produksi yang pertama bidang usaha ekstraksi. Ini berarti sumber daya alam langsung ya, yang diolah sedemikian rupa, misalnya produksi tambang, perburuan, dan lain-lain. Kemudian ada bidang usaha agraris, berarti yang bergerak di bidang pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan. Kemudian bidang usaha dagang itu berarti menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Misalnya sayuran itu kan ada di desa, supaya dia berhasil guna, maka dia harus dijual ke kota.
Kemudian yang keempat, bidang usaha industri, bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya industri makanan, pakaian, dan kerajinan. Yang kelima, produksi jasa, berarti pelayanan jasa ini yang diutamakan, tapi dia harus menghasilkan sesuatu, misalnya usaha hotel, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Nah, sekarang bagaimana peningkatan mutu dan hasil produksi? Maka usaha untuk meningkatkan kualitasnya harus ada beberapa tahap. Yang pertama, intensifikasi, usaha memaksimalkan produktivitas faktor-faktor produksi yang ada. Berarti dia harus ke dalam, itu bagaimana pengelolaan di dalam itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Misalnya panca usaha tani, menghasilkan sesuatu kegiatan pertanian yang berkualitas. Nah, kalau keluar itu namanya ekstensifikasi. Bagaimana ketika usaha itu sudah dijalankan, mutu dari hasil produksi itu bisa menambah jumlah faktor produksi. Misalnya kalau pengen menghasilkan hasil pertanian yang banyak, maka dia harus berusaha membuka lahan pertanian. Kemudian yang ketiga, rasionalisasi. Itu adalah usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, mekanisasi, berarti langkah-langkah kerjanya meningkatkan mutunya itu berasal dari tenaga manusia dan tenaga mesin. Yang kelima, diversifikasi adalah upaya peningkatan hasil mutu dengan penganekaragaman hasil produk, misalnya produksi pakaian jadi itu beraneka ragam. Nah, soal biaya sekarang, ada dua jenis biaya. Yang pertama biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kalau biaya tetap itu biaya yang besarnya tidak terpengaruh oleh banyak sedikitnya hasil produksi. Kalau biaya tidak tetap, biaya produksi yang besar dipengaruhi oleh jumlah produk yang banyak. Misalnya barang atau jasa yang dijalankan itu bila banyak, maka biaya perjalanannya juga banyak. Tapi kalau tidak dilakukan, maka biaya tidak tetapnya itu tidak ada sama sekali. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah aspek etis kegiatan produksi. Tanpa disadari manusia itu dekat dengan lingkungan hidup dan konsumen, maka bagaimana caranya pengusaha itu bisa akrab dengan lingkungan yang sehat antara lingkungan hidup dan konsumennya. Yang pertama usahanya adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan produksi dengan memperhatikan kelestarian alam. Tidak membuang limbah industri dan sisa produksi yang berakibat membahayakan lingkungan hidup, mengembangkan industri yang ramah lingkungan, menghasilkan barang produksi yang aman dikonsumsi dan dikonsumsi oleh konsumen. Nah, panjang kali lebar Ibu menjelaskan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.